Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bu Anis. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bab yang pertama, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Tapi sebelumnya, silakan kalian persiapkan dulu buku catatan untuk menulis dan buku paket. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Terima kasih semuanya sudah berdoa. Oke, sekarang kita mulai belajar. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah kekongruenan bangun datar. Setelah melihat video ini, para siswa diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi konsep kekongruenan bangun datar, yang kedua mengidentifikasi persyaratan dua bangun datar yang kongruen, dan yang ketiga adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut dua bangun datar yang kongruen. Oke, sekarang yang pertama terlebih dahulu mengidentifikasi konsep kekongruenan bangun datar. Mungkin kalian pernah dengar istilah kongruen. Apa itu kongruen? Ya, jadi secara umum bahwa dua benda dikatakan kongruen apabila kedua benda tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sekali lagi, secara umum bahwa dua benda dikatakan kongruen apabila kedua benda tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contoh, di sini saya mempunyai figura bentuknya persegi panjang. Saya namai ini adalah figura A dengan ukuran 2 cm kali 3,5 cm. Kemudian figura yang kedua bentuknya persegi panjang juga. Ini kita namakan figura B dengan ukuran 2 cm kali 3,5 cm. Bagaimana? Bisa kalian lihat kedua figura ini bentuknya sama, ya kan? Persegi panjang. Bagaimana dengan ukurannya? Ukurannya juga sama, 2 cm kali 3,5 cm, dan yang figura B 2 cm kali 3,5 cm. Sehingga bisa kita tulis di sini, benda A mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dengan benda B, maka dapat dikatakan bahwa A dan B kongruen. Bisa kita tulis begini, A dan B kongruen. Simbol kongruen seperti ini. Paham ya? Ini simbol kongruen. Nah, kita lihat sekarang contoh yang kedua. Di sini ada figura. Figura kita namakan figuran C. Figura C bentuknya persegi panjang dengan ukuran 2 cm kali 3,5 cm. Kemudian figura B bentuknya persegi panjang juga dengan ukuran 3,5 cm kali 5 cm. Bagaimana? Apakah kedua figura ini kongruen? Kita lihat bentuknya sama, yaitu sama-sama persegi panjang, tetapi ukurannya yang figura C 2 cm kali 3,5 cm, figura D 3,5 cm kali 5 cm. Tentunya berbeda kan ukurannya, maka bisa kita tulis benda C mempunyai bentuk sama tapi ukuran berbeda dengan benda D, maka dapat dikatakan bahwa C dan D tidak kongruen. Oke, sekarang paham ya, bisa membedakan kongruen dengan tidak kongruen. Oke, sebenarnya secara mendetail bahwa pengertian tentang dua bangun datar dikatakan kongruen itu seperti apa? Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat.
memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nih, saya berikan contoh. Di sini ada dua trapesium. Trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Pertanyaannya, apakah kedua trapesium ini kongruen? Nah, harus kita selidiki. Apakah kedua trapesium ini memenuhi dua syarat atau tidak? Apa syaratnya tadi? Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB ini bersesuaian dengan sisi PQ. Bagaimana panjangnya? Sama. Sehingga kita tulis sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ dan panjang garis AB sama dengan panjang garis PQ. Kemudian sisi yang kedua, sisi BC, bersesuaian dengan sisi QR. Bagaimana dengan panjangnya? Sama juga. Ini simbolnya sama. Maka kita tulis sisi BC bersesuaian dengan sisi QR dan panjang garis BC sama dengan panjang garis QR. Yang ketiga, sisi CD. Sisi CD bersesuaian dengan RS. Kita lihat panjang kedua sisi sama. Maka kita tulis sisi CD bersesuaian dengan sisi RS dan panjang garis CD sama dengan panjang garis RS. Sisi yang keempat adalah sisi DA, bersesuaian dengan sisi SP. Bagaimana dengan panjangnya? Kedua sisi ini panjangnya sama, sehingga kita tulis sisi DA bersesuaian dengan sisi SP, dan panjang garis DA sama dengan panjang garis SP. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, berikutnya kita selidiki tentang sudutnya. Bagaimana dengan sudut-sudut yang bersesuaian? Apakah sama besar atau tidak? Sudut yang pertama, sudut A. Sudut A bersesuaian dengan sudut P. Besar sudut A sama dengan besar sudut P. Di sini kita bisa mengatakan seperti itu karena ini simbolnya sama. Ya, kemudian sudut B. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Besarnya juga sama. Sudut B besarnya sama dengan sudut Q karena di sini simbolnya sama. Sudut C. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Bagaimana dengan besar sudutnya? Sudut C besarnya sama dengan sudut R. Ini simbolnya sama. Kemudian sudut D. Sudut D bersesuaian dengan sudut S. Bagaimana dengan besarnya? Besarnya juga sama. Nah, ternyata di sini sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Sehingga bisa kita katakan kedua trapesium ini, yaitu trapesium ABCD, kongruen dengan trapesium PQRS karena memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, nah sekarang paham ya tentang kongruen. Jadi sekali lagi, dua buah benda atau bidang datar dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini materinya. Kita akan lanjut pada video pembelajaran berikutnya, yaitu menentukan panjang sisi atau besar sudut dari dua buah benda yang kongruen. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat walaupun kita bertemu dalam dunia maya.